Apa rahasia di balik mereka yang memulai dari nol, tanpa modal besar, namun berhasil merajai puncak kekayaan dalam 5 tahun? Di video ini, saya akan mengungkap secara sistematis dan terstruktur bagaimana membangun kekayaan dari titik nol dengan pendekatan realistis, bukan skema cepat kaya yang menipu. Banyak orang mendambakan kesuksesan, kekayaan, dan kehidupan yang nyaman. Namun, jika pola pikir kalian masih terjebak dalam mental kekalahan, segala upaya akan sia-sia. Mindset adalah fondasi utama. Sekalipun kalian memiliki modal besar, mentor hebat, atau akses ke peluang emas, tanpa cara berpikir yang tepat semuanya akan terbuang percuma. Misalnya, 2 individu sama-sama berasal dari keluarga kurang mampu. Yang satu beranggapan, ini memang takdirku, buat apa bermimpi tinggi. Sedangkan yang lain berpikir, saya miskin sekarang, tapi ini hanya kondisi, bukan identitas. Bagaimana saya keluar dari sini? Perbedaan terbesar terletak pada bukan di dompet, melainkan di dalam pikiran. Sejak kecil, kita sering didoktrin narasi negatif seperti jangan ambil risiko, nanti rugi, atau uang itu bisa menjerumuskan. Narasi semacam ini menanamkan rasa takut akan kegagalan, sehingga ketika peluang datang, kita malah mundur. Sebaliknya, mereka yang berhasil membangun kekayaan dari nol memiliki pola pikir solutif. Selalu bertanya, apa pelajaran yang bisa saya ambil? Jika gagal, mereka bangkit kembali dengan strategi baru. Mereka paham bahwa aksi lebih berarti daripada niat baik semata, dan bahwa penundaan kesenangan adalah kunci untuk meraih hasil jangka panjang. Mereka memilih menanam bibit sekarang, meski belum tampak hasilnya, demi panen yang melimpah di masa depan. Selain itu, mentalitas kaya sejati tidak mencari alasan, melainkan solusi. Ketika modal terbatas, mereka mempertimbangkan jasa, kolaborasi, atau memulai dari skala kecil untuk memvalidasi pasar sebelum berkembang lebih besar. Dan yang paling vital, mereka tidak takut gagal karena memahami bahwa setiap kegagalan menambah wawasan, jam terbang, dan ketahanan mental. Gagal sekali bukan akhir, melainkan langkah mendekat pada kesuksesan, seperti yang dialami tokoh-tokoh besar yang terus bangkit usai jatuh berkali-kali. Sebelum kalian memikirkan upgrade laptop, skill, atau bisnis, pastikan dulu untuk mengupgrade mindset. Ubah kebiasaan menyalahkan keadaan menjadi mengambil tanggung jawab penuh, dari menunggu momen menjadi menciptakan momen sendiri, dan dari takut gagal menjadi haus belajar dari setiap kegagalan. Dengan pola pikir seperti ini, kekayaan, relasi, dan peluang akan datang menghampiri kalian. Selamat memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Skill itu ibarat senjata. Apabila senjata kalian tumpul, sekeras apapun usaha yang kalian lakukan hasilnya akan tetap itu-itu saja. Namun, dengan senjata tajam, kalian tidak perlu banyak bergerak untuk meraih hasil maksimal. Saat ini, beberapa keterampilan memiliki nilai sangat tinggi dan dapat dimulai dari nol. Di antaranya, yang pertama, copywriting. Copywriting adalah seni menulis yang mendorong pembaca untuk mengambil tindakan, membeli produk, mendaftarkan layanan, mengklik tautan, atau mengisi formulir. Contohnya, membuat caption Instagram untuk jualan, menyusun landing page, atau menyusun email marketing. Brand rela membayar mahal bagi tulisan yang mampu mengubah traffic menjadi pendapatan.
Kalian tidak memerlukan gelar sastra, cukup pandai cara kerja otak manusia. Freelancer copywriting dapat memperoleh honor dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per halaman. Setelah mahir, kalian bahkan bisa menangani proyek besar atau mendirikan agensi sendiri. Skill kedua, desain, baik grafik atau brand design. Banyak orang bisa membuat desain, tetapi sedikit yang memahami cara menciptakan desain yang tidak hanya estetis namun juga efektif menjual. Jika kalian menguasai teknik menciptakan desain yang menyasar audiens dan memicu aksi, klien akan terus kembali. Keterampilan ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki ketertarikan visual kuat. Ketiga, digital marketing. Bidang ini sangat luas, namun intinya adalah membantu bisnis meningkatkan exposure dan penjualan secara online, baik lewat Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, SEO, email campaign, maupun konten organik di TikTok. Keterampilan ini dijanjikan bayaran tinggi karena setiap bisnis membutuhkan pelanggan dan marketer yang mampu menaikkan penjualan tergolong langka. Kalian dapat bekerja sebagai freelancer, bergabung dengan agensi, atau mengembangkan produk sendiri. Mulailah belajar dari YouTube atau kursus gratis, lalu praktikkan langsung, dan yang terpenting bukan teori, tetapi kemampuan mengubah iklan menjadi pembelian. Keempat, public speaking dan storytelling. Banyak yang mengira keterampilan ini hanya untuk motivator, padahal ini sangat penting untuk presentasi, pitching, penjualan, bahkan memimpin tim. Jika kalian mampu menyampaikan ide dengan percaya diri, jelas, dan mengundang minat, kalian sudah memiliki modal besar untuk memasarkan apapun. Kalian dapat menjadi pembicara, host webinar, konten kreator, MC event, atau mentor. Penguasaan storytelling membuat produk biasa tampak luar biasa. Kelima, sales dan negosiasi. Keterampilan ini sering dipandang remeh, padahal merupakan inti dari seluruh aktivitas penjualan. Tidak semua orang memiliki kemampuan closing yang baik, padahal inilah kunci memperoleh pendapatan. Kalian bisa berkarir sebagai sales business development, affiliate marketer, atau bahkan menggunakan kemampuan ini untuk bernegosiasi gaji. Pelajari cara membaca lawan bicara, memberikan nilai terlebih dahulu, dan menutup transaksi dengan elegan. Penjual handal bukan yang cerewet, melainkan yang memahami kebutuhan pelanggan. Keenam, video editing dan content creation. Konten adalah raja, namun raja tidak akan berdaya jika tampilannya berantakan. Keterampilan mengedit video adalah tambang emas. Siapapun sekarang memerlukan konten video. YouTuber, brand, influencer, bisnis online, hingga pengajar les. Mulailah dengan smartphone dan aplikasi seperti CapCut, kemudian tingkatkan ke Premiere Pro, Final Cut, dan DaVinci Resolve. Editor yang memahami storytelling, alur cerita, transisi halus, dan tempo pas mendapat bayaran lebih tinggi. Ketujuh, web development atau programming. Bagi yang menyukai logika dan menciptakan sesuatu dari nol, pemrograman menawarkan potensi penghasilan besar. Baik front end, back end, full stack, maupun mobile development, semuanya dapat dijadikan jalur karir. Kalian bisa freelance, bergabung dengan startup, atau membangun produk sendiri. Memang diperlukan waktu belajar lebih lama, namun hasilnya amat sepadan. Sumber belajar gratis, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, hingga Python, React, Laravel, atau Next.js, mudah ditemukan di internet. Kedelapan, kombinasi keterampilan.
Semakin banyak keterampilan yang kalian kuasai, semakin besar kemampuan untuk memanfaatkan satu sama lain. Contohnya, menggabungkan copywriting dengan desain untuk menjadi content creator, atau membangun agensi, memadukan pemrograman dengan marketing untuk menciptakan software as a service, atau mengkombinasikan public speaking, storytelling, dan editing untuk menjadi YouTuber edukasi. Kombinasi inilah yang menjadikan kalian unik dan sulit tergantikan. Gaji sudah naik, tetapi mengapa rekening tetap sekarat sebelum tanggal 20? Bekerja dari pagi hingga malam belum tentu cukup jika manajemen keuangan kalian berantakan. Bahkan orang yang berpenghasilan tinggi bisa bangkrut jika tidak mampu mengatur uang dengan baik. Sementara mereka yang biasa-biasa saja dapat hidup mapan bila memahami prinsip kelola keuangan. Sukses finansial bukan hanya soal bekerja keras, melainkan menciptakan sistem yang bekerja untuk kalian. Alih-alih menjadi kuli angkot yang setiap hari memompa tenaga tanpa peningkatan, bangunlah conveyor belt sehingga bisnis atau proyek berjalan otomatis. Sistem keuangan, sistem konten, sistem tim, hingga aset digital semuanya dapat menjadi mesin uang. Dengan menerapkan sistem dan leverage, memaksimalkan alat, teknologi, dan kolaborasi, kalian menjual sistem, bukan waktu. Hasilnya, pendapatan terus mengalir meski kalian tidak selalu hadir. Pilihlah menjadi pemilik sistem, bukan pekerja lepas yang selalu on call. Sistem bukanlah kemewahan, melainkan alat yang memungkinkan orang biasa untuk mengalahkan kerja keras tanpa arah. Jika saat ini kalian masih menangani semuanya sendiri, berlari ke sana kemari tanpa ada yang didelegasikan, itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi sinyal untuk berubah. Pertimbangkan apa yang bisa kalian delegasikan, apa yang dapat diotomatisasikan, dan apa yang bisa direplikasi tanpa kehadiran kalian setiap saat. Karena pada akhirnya, kekayaan tidak datang dari kelelahan setelah bekerja sendiri, melainkan dari sistem yang membuat uang bekerja untuk kalian. Sementara waktu dan pikiran kalian dapat digunakan untuk merancang strategi selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Di balik kesuksesan seringkali terdapat dua aset tak kasat mata namun bernilai luar biasa, reputasi dan relasi. Keterampilan terbaik sekalipun tidak akan berarti jika tidak ada yang mengenal dan mempercayai kalian. Reputasi terbentuk dari jejak digital, konten yang kalian bagikan, proyek yang kalian selesaikan, dan kontribusi yang kalian berikan, dan mengundang peluang tanpa perlu mencari. Sementara relasi bukan sekedar jumlah kontak, tetapi kedalaman kepercayaan yang terjalin. Relasi yang kuat terbangun sebelum kalian membutuhkannya, melalui bantuan tulus, dukungan, dan kesediaan mendengarkan. Bersama reputasi dan relasi, kalian memiliki leverage tanpa modal besar. Peluang, proyek, atau rekomendasi akan datang dari mereka yang telah mengetahui nilai kalian. Waktu adalah aset paling berharga, bahkan lebih mahal daripada uang. Karena setiap terbuang tidak mungkin pernah kembali. Meskipun semua orang mendapatkan 24 jam sehari, kesuksesan ditentukan oleh bagaimana waktu tersebut digunakan. Hindari zona sibuk tapi tidak produktif,
menghabiskan jam demi scrolling media sosial, atau menuntaskan tugas kecil yang bisa didelegasikan. Pelajari untuk mengatur prioritas, kenali aktivitas mana yang memberikan nilai jangka panjang dan mana yang hanya menguras energi tanpa hasil konkret. Hargai waktu kalian seperti kalian menghargai uang, dan pertanyakan setiap kali, apakah momentum ini mendekatkan saya pada tujuan? Mulai bertindak seperti seorang investor. Setiap menit yang kalian keluarkan harus memberikan return, baik segera maupun dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa membangun kekayaan bukan soal keberuntungan, warisan, atau jaringan semata, melainkan tentang mindset, keterampilan, sistem, dan manajemen waktu. Kalian dapat memulai dari nol asal berani memulai sekarang. Orang kaya sejati bukanlah yang memiliki paling banyak uang, melainkan yang memahami betul bagaimana mengelola, menambah, dan melindungi kekayaan, serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.